kami melihat potensi bisnis di Indonesia, apalagi muslimah, itu sangat besar sekali. Ditambah lagi sekarang sudah ada marketplace, kita untuk bertransaksi itu tuh sangat mudah sekali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua sahabat GoTo. Masya Allah, senang sekali rasanya saya bisa berkesempatan hadir di hari ini di konferensi Maju Digital. Perkenalkan, saya Laudia Cynthia Bella. Saya owner dari LBLCB. Ini adalah bisnis saya yang sekarang lagi saya fokus karena LBLCB ini mulai dari 2017 dan ini adalah tempat saya belajar, tempat saya berkreasi karena di sini tuh benar-benar di sini benar-benar apa ya? Di sini benar-benar semuanya itu otodidak ya dari segi bisnisnya gitu, karena ini adalah bisnis saya yang benar-benar saya terjun langsung dan ceritanya juga seru gitu karena awalnya bisnis ini adalah bisnis yang sangat kecil dalam arti timnya aja awal kita hanya berempat, terus itu semua kita ngelewatin segala proses dari 2017, terus sekarang alhamdulillah dari 4 orang kita bertambah lagi dan sekarang alhamdulillah. Jadi hari ini saya pengen berbagi cerita sama sahabat GoTo. Bismillah, LBLCB membangun bisnis yang berkelanjutan. Ini adalah niat kami karena kami tidak ingin membangun bisnis hanya untuk 2 atau 3 tahun ke depan gitu, karena kami melihat potensi bisnis di Indonesia apalagi muslimah itu sangat besar sekali, sangat besar. Ditambah lagi sekarang sudah ada marketplace, kita untuk bertransaksi itu tuh sangat mudah sekali gitu. Nah, saya melihat ada beberapa brand gitu atau beberapa orang teman saya membangun bisnis muslimah, bikin baju muslim, bikin tempat makanan halal gitu. Nah, tapi masya Allahnya beliau ini non muslim dan di sini ini adalah teguran sekali buat saya ya, dan akhirnya saya mikir ini yang bukan non muslim aja bisa mengambil peluang bisnis yang sangat besar. Kalau kita melihat dari segi bisnis gitu, nah kenapa kita yang muslim, kenapa kita takut sih? Kenapa kita harus takut untuk memulai bisnis? Banyak yang pikirnya tuh terlalu panjang gitu kan, takut inilah, banyak hal yang dipikirkan gitu. Dan saya mikir ini adalah peluang buat kita, jadi ini adalah kesempatan buat kita, selama memang kita yakin sama produk yang kita jual itu bagus, baik, kita jujur sama produk yang kita jual, mau itu makanan, mau itu fashion, kayak saya mau ada barang hijab nih yang reject, saya jujur, saya bilang itu reject gitu, dan itu insya Allah Allah akan kasih kelancaran gitu. Jadi ya di sini saya insya Allah saya ingin membangun bisnis yang berkelanjutan, semoga bisnis L bisa semakin panjang, bisa lama bisnisnya insya Allah, karena itu dia, saya pengen, ini bukti ikhtiar saya pengen seluruh muslimah itu senang gitu menggunakan baju muslim, senang pakai hijab, karena ada sebagian orang ya yang aduh aku tuh takut loh pakai hijab, kenapa gitu kan, mama aku takut pakai hijab, aku takut, itulah ya manusia kadang-kadang memikirkan satu hal yang belum tentu terjadi gitu kan, aku takut nanti aku jadi nggak keren lagi nih, atau jadi kelihatan tua atau kayak ibu-ibu banyaknya gitu ya, pakai hijab ntar kayak ibu-ibu gitu. Nah, cuman di sini saya pengen, kenapa L itu kan bermacam-macam, dari warnanya, dari desainnya juga, kita benar-benar mengikuti banget tren yang sekarang insya Allah. Dan itulah kita pengen ngajak seluruh anak-anak muda atau teman-teman yang baru pakai hijab, sahabat-sahabat yang baru pakai hijab, kayak ayo kita itu insya Allah kita bisa tampil cantik, kita bisa tampil nyaman, kita bisa tetap beraktivitas dengan kita menggunakan hijab gitu. Jadi ya semoga niat kita tersampaikan dan semoga bisnis ini bisa berkelanjutan terus sampai nanti insya Allah, amin. Next, L Fashion, wanita itu nggak
jauh dari fashion. Setuju nggak? Iya kan? Kadang-kadang kalau kita bongkar lemari gitu ya, buka lemari tuh kayak, ya Allah, itu berbagai macam warna tuh kayak gradasi semuanya ada gitu di lemari. Tapi ya itu ya wanita kan suka sekali dengan perhiasan, dan itu ada di dalam Al-Quran gitu. Memang wanita tuh indah gitu. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sangat menjaga wanita sekali gitu? Karena ya menurut saya tuh wanita tuh memang satu hal yang dibilang unik iya gitu, tapi uh, indah gitu, sangat suka sekali dengan keindahan gitu. Dan gitu juga dengan agama kita di Islam kan, Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka sekali dengan sesuatu hal yang indah. Allah senang banget. Nah, di sini saya pengen bikin sesuatu hal yang indah gitu, yang indah, yang enak dilihat, yang nyaman dipakai. Mungkin ada fashion yang sekarang nih, kita pakai hijab. Kita pakai hijab itu kan baju pasti nggak satu lapis ya, pasti berlapis-lapis. Kayak ini kan ada furinya, berlapis-lapis. Tapi gimana sih caranya kita pakai hijab tapi kita nyaman? Gimana caranya kita pakai hijab tapi kita tetap fashion, tapi kita tetap menutup aurat? Dan ini kan harus mulai dari kitanya ya, harus mulai dari kitanya, harus kita mencontohkan gitu, kayak harus mulai dari sayanya nih, saya mencontohkan. Dulu mungkin awal pakai hijab, mungkin saya nggak nyaman tuh, saya pakai baju nih kayak gini, ada mansetnya, mungkin saya nggak akan nyaman, enggak, panas gitu ya. Tapi karena beriringnya waktu, dengan saya tahu nih, oh nggak bisa, ini adalah aurat. Nah, gimana caranya mindset ini jadi fashion? Akhirnya kita bikin sedemikian rupa. Kita bikin karet-karet, ada yang pakai pita, ada yang macam-macam, supaya kita tetap nyaman gitu, kita tetap fashion gitu. Dan itu dia, balik lagi ke hadis yang ada ya kan, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka sekali dengan keindahan gitu. Jadi ya dengan adanya LBLCB, dengan adanya L Fashion, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan perintah Allah, karena Allah suka sekali dengan keindahan. Next, LBLCB latar belakangnya, niat saya dan partner saya, kami ingin sekali seluruh wanita itu nyaman pakai hijab. Seluruh wanita itu bisa tampil cantik menggunakan hijab. Dengan pikiran yang hijab ini, kita pengen meluruskan, sini, jangan mikir yang lain-lain dulu gitu, karena itu adalah was-was syaiton kan, di saat kita mau ingin memutuskan sesuatu nih, aduh saya pengen hijab, aduh enggak aduh jangan deh nanti. Kadang-kadang hal-hal yang baik itu sering sekali kita tunda kan, dan aduh ini sih teguran buat saya juga ya, saya juga sering gitu, kayak kamu nih hal baik ditunda, justru hal baik itu harus disegerakan gitu. Dan kayak saya ada satu cerita ya, ada teman saya gitu, dia melihat salah satu YouTube, terus dia bilang kan, Bel, aku tuh pengen banget pakai hijab, tapi aku takut ya gitu kan, aku tuh takut. Kenapa sih? Aku takut aku nggak keren, rata-rata kayak gitu. Aku takut aku jadi kayak, aku takut nggak bisa mix and match baju, aku takut jadi nggak, rambut aku gimana gitu, aku takut jadi nggak cantik. Tapi dia nggak bilang nggak cantik sih, dia cuma bilang kayak, aku takut nggak keren nih, dia pakai hijab tuh kayaknya panas ya, ini ya gitu. Nah, di sini kita ingin sekali benar-benar meluruskan gitu, semua balik lagi ke niat. Kalau memang kita niat ini hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena si A, bukan karena pengen dipuji sama siapa, sama makhluk gitu kan. Kalau kita insya Allah kita meluruskan niat, pasti insya Allah kita akan nyaman. Mau kondisinya apapun, mau di luar panas banget, insya Allah kita akan nyaman. Nah, di sini kita ingin sekali membuat seluruh wanita itu nyaman menggunakan hijab. Gimana sih cara bisa nyaman menggunakan hijab? Harus dari bahan yang nyaman juga. Selain dari hati ya, insya Allah dengan kita minta pertolongan Allah gitu, pasti kita juga ada ikhtiar lain kan. Nggak mungkin kita pilih bahan hijab yang baru kita pakai langsung keringet. Ada kan bahan yang nggak nyerap keringet gitu. Nah, di sini kita benar-benar pengen seluruh wanita muslimah tuh nyaman pakai hijab. Kalau nyaman kan pasti kita juga lebih enjoy, kita lebih cantik, confidence kita semakin meningkat gitu. Nah, ini tugas kita benar-benar pengen bikin hijab yang bahannya itu super nyaman, baju yang adem, yang nyaman, mukena yang kalau habis kena wudhu tuh kayak, ya Allah, enak banget.
sholat tuh kayak sholat lama tuh kayak ya Allah, Masya Allah, enak kan, seneng ya kita sholat lama. Kalau nggak berdoa kita lama, belum kalau misalnya di rumahnya ada AC atau yang ada kipas, apapun itu kayak nyaman gitu. Dan itulah menurut aku tuh kayak di sini kita pengen cari kenyamanan, kita pengen menservis seluruh wanita muslimah itu tuh dengan kenyamanan, dan kalian semua itu cantik menggunakan hijab itu. Bismillah. Next, development produk. Ini lumayan apa ya, hal yang berat buat kita ya, karena kita produksi Al-Quran, dan itu pertanggungjawabannya menurut saya itu berat. Sebenarnya semuanya berat gitu, cuman ini kan Al-Quran gitu, ini kitab kita, jadi ya proses untuk kita membuat Al-Quran itu prosesnya sangat panjang, karena dari bagian tampilan dalamnya, dari cover depannya juga, itu kita apa ya, karena ini saya belum pernah bikin Al-Quran, jadi kita harus benar-benar berdiskusi sama satu sosok yang beliau ini emang udah selalu produksi Quran se-Indonesia. Kalau kita lihat nih di toko-toko buku di mana aja, itu pasti produksi dari yang kami produksi sekarang. Jadi ya untuk nextnya insya Allah kami akan selalu ada nih untuk Quran. Kami akan selalu ada, karena Quran ini alhamdulillahnya senang banget. Banyak sekali orang-orang tuh yang pesen Quran kita itu untuk seserahan. Kakak, saya mau nikah, saya mau beli seserahan gitu. Jadi akhirnya kita packing, bikin seserahan. Nah, dan Quran kita ini kan ada covernya. Jadi untuk tampilannya aja tuh, luarnya aja cantik, dan dalamnya pun insya Allah mengikuti aturan yang ada. Next. Ada 3 poin, line production, trend fashion, dan opportunity. Yang pertama kita akan bahas line production dulu. Next. Iya, merencanakan dan mengembangkan produk yang akan dipasarkan itu adalah fondasi awal. Karena mulai dari pemilihan bahan, sampai modelnya, sampai untuk model yang foto, sampai proses packing, proses design box, itu harus dari awal tuh benar-benar harus banget kita udah punya poin-poinnya apa saja. Dan saya punya tim alhamdulillah yang bisa dibilang gercep banget. Gercep banget, karena saya tipe orang yang kalau kerja tuh saya pengennya ya insya Allah serba cepet gitu kan, kayak kita udah mau 3 bulan lagi nih, per 3 bulan pilih bahan. Mereka dari Cibubur, workshop saya dari Cibubur mereka kirim, Teteh ada surat cinta, katanya gitu. Surat cinta itu kertasnya panjang. Poin yang pertama, ini bahan untuk ini segala macam gitu. Dan awalnya saya lumayan gimana ya, aduh saya bisa nggak ya gitu. Sempat ada was-was saya bisa nggak ya. Mungkin karena saya dibesarkan dari mamah yang suka jahit. Di rumah tuh dulu selalu ada bahan, mama suka jahit. Dulu mama suka bikin mukena, bikin baju lebaran. Papa juga kerja di pabrik yang celup warna di Bandung, brand-brand baju olahraga luar, semua tuh kayak Papa tahu tuh celup-celup warna ini sama warna ini jadi warna apa gitu kan. Nah seru ya, dan ternyata tuh anaknya sekarang jadi jualan ini juga nih. Nggak jauh memang anak sama orang tua, Masya Allah. Tapi alhamdulillah kita jadi punya bahan diskusi gitu sama Papa. Kayak, Pah ada bahan kayak gini nih, Pah tolong cariin dong bahan ini gitu. Bahan yang paling nyaman ada ya, bahannya halus banget. Itu saya dapat baju di Mekah waktu itu, baju abaya. Bahannya halus, lembut banget. Itu sampai pusing cari gimana saya bisa punya bahan itu gitu. Wah itu cari akhirnya kita bisa custom dengan benang-benang lain. Sebenarnya saya nggak ngerti itu ada bagiannya. Cuman alhamdulillah ya, pertolongan Allah, Masya Allah. Nah untuk merencanakan produk itu tuh sangat penting banget. Dan saya itu kalau misalnya meeting, saya tipe orang yang alhamdulillah ya atas pertolongan Allah, kalau ada orang kasih masukan segala macam, saya harus bisa menurunkan ego untuk menerima masukan dari tim gitu. Karena
Itulah fungsinya tim ya. Itu fungsinya tim, kita emang benar-benar harus saling, kita harus saling melengkapi insya Allah. Dan untuk print, L itu kan pertama kali kita bikin yang print. Kita bikin print di tempat lain ya. Kita bikin print, dan itu Masya Allah, satu bisnis yang awalnya kita pikir, pertama kita empat orang, kita pikir oke, partnernya saya berdua, ini empat orang awal, tim pertama. Terus saya pikir oke, bismillah lah, insya Allah kita semoga berkah ya gitu ya Mbak. Iya ya, semoga kita nanti ya kayaknya kita mudah-mudahan kayaknya balik modalnya ya 1 tahunan kali ya segala macem. Nah itu ya kenapa poin yang saya dapat, kita tuh nggak bisa merencanakan sesuatu. Kita hanya manusia, kita nggak bisa, saya hanya manusia, saya nggak bisa merencanakan yang ini kayaknya balik modalnya tahun depan deh gitu kan. Ternyata enggak, itu benar-benar di luar kuasa saya, benar-benar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang panik sendiri kayak, ya Allah kita harus produksi lagi nih gitu. Dan alhamdulillah ya Allah kasih kita rezeki, Masya Allah kasih kita kepercayaan gitu. Dan di situ yang bikin kita jadi semakin semangat. Akhirnya sekarang kita punya mesin sendiri, kita punya mesin printing kayak gini nih, kita mesin printingnya di Bandung, tapi kita menerima untuk orang yang lain juga untuk ngeprint di kita. Dan yang tadi kita tempatnya kecil banget, yang tempat kecil, akhirnya sekarang alhamdulillah bertambah, Allah kasih kepercayaan sama kita. Jadi untuk kita pengen mulai bisnis, jangan pernah takut, jangan pernah mikir kayak, aduh nanti bisa nggak ya ini, aduh itu sih was-was syaitan. Bismillah, kita yakin, Allah nggak akan mungkin zalimin kita. Next. Trend fashion. Nah ini juga sangat penting sekali ya, karena untuk menentukan color tone, itu penting banget. Awal-awal saya orangnya lumayan agak-agak dominan kalau untuk masalah warna. Karena saya nggak bisa pakai warna yang agak terlalu terang-terang gitu kan. Saya sukanya yang pastel, yang semuanya serba soft banget. Pink muda, baby blue, semuanya serba soft. Warna hitam aja dulu tuh awal-awal nggak ada tuh 2017. Dan alhamdulillah dengan masukan dari, kita panggilan nama sayang kita sama customer L Girls, dengan masukan dari teman-teman kayak, mereka bilang, Kak Teteh ini pucat banget warnanya gitu, ini benar-benar pucat sekali gitu. Nah akhirnya dengan masukan dari mereka semua, kita mulai coba bikin warna-warna yang bold. Kayak kemarin tuh kita mulai coba dengerin pasar, kita warna hijau bold, kita bikin warna hitam, dan ternyata dengan kita benar-benar coba satu gebrakan baru yang warna yang ini warna bukan L banget, kita bikin warna yang terang banget gitu, kayak ini warna bukan L banget gitu. Tapi di saat kita yakin gitu, di saat awalnya saya nggak pede, saya nggak mau foto kayak, aduh saya kayak nggak bisa nih, saya nggak mau. Akhirnya saya mulai coba, oh nggak bisa, saya mikir saya nggak mungkin jualan satu produk nih, saya jualan barang yang sayanya nggak pakai, yang saya nggak senang sama barang itu, berarti saya jadi orang yang nggak jujur dong. Sementara saya nggak mau kan, saya pengen yang saya pakai gitu. Nah alhamdulillah pas saya pakai, ternyata saya jadi lebih senang loh sekarang bisa pakai warna-warna lainnya. Dan ini tuh penentuan color tone itu penting sekali. Kita harus punya benchmark warna. Pakai L tuh warna tone-nya warna pastel, warna pink ini. Jadi mau logo kita semua kita warna pastel. Tapi kita juga harus berani untuk pilih warna yang ini tuh bukan aku banget gitu. Tapi ternyata justru itu yang pasar suka gitu. Next. Opportunity, kita harus bisa membaca peluang. Ini juga kita harus bisa beradaptasi. Ini yang selalu saya bilang sama tim ya. Kita nggak bisa mengkotakkan diri kita kayak, oh nggak bisa, L tuh hanya hijab print, L nggak mau bikin hijab lain, L cuma hijab print, itu nggak bisa, saya bilang. Kita harus baca peluang. Pertama, kemarin itu alhamdulillah ya, dari selama L 2017, sales kita yang paling, ini Tokopedia juga seneng banget sih, karena ini lewat Tokopedia, saya e-commerce-nya, penjualan yang paling Masya Allah, itu benar-benar di luar kuasa kita, itu hijab di rumah aja. Itu kita pandemi itu tahun kemarin ya, kita tahu 2 tahun yang lalu yang kita lagi bukan PSBB, yang benar-benar pandemi yang pertama, itu semua tim, Teh ini kita gimana Teh, kita harus bikin apa segala macam. Mereka itu kita udah lumayan agak turun tuh, bisnis kita lumayan turun. Teh ini kita gimana, kita harus sementara L kan hijab segi 4 ya, dan
kita semua benar-benar di rumah pada saat itu, kita nggak ada yang keluar, kita nggak boleh keluar gitu kan. Wah, saya mikir gimana ya, itu saya ngikutin pengalaman, saya selalu beli makanan online, tik datang gitu kan, makanannya datang, mau kena apa sih gitu ya, gitu. Mau kena dulu baru keluar, terus saya mau video call gitu sama teman, video call, mau kena mana, mau kena gitu. Nah, mau kena, terus akhirnya saya mikir, mau kena itu kan kita pakai untuk sholat ya, kita pakai untuk ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu, untuk kita meminta sama Allah gitu. Terus mau kena yang aku pakai untuk sholat, tapi aku pakai juga tuh untuk ngambil barang ke depan gerbang, aku pakai juga untuk lagi Zoom gitu. Kok kayak nggak keren ya? Masa untuk ibadah terus dipakai juga sih untuk kegiatan lainnya? Ibadah kan harusnya lebih sakral kalau menurut saya, harus lebih bersih, harus lebih wangi gitu. Aduh, apa ya? Oke, kita bikin hijab di rumah aja. So bilang, kita bikin hijab di rumah aja. Akhirnya teman-teman, kayak gimana teh? Iya, kita bikin hijab di rumah, tapi yang cantik. Kita bikin yang pakai bahan satin, yang cantik, yang rapi. Jadi kita kalau di rumah aja, mungkin suami-suami ngeliat istrinya juga seneng, kita masak apa segala macam tetap cantik gitu. Kita campaign-nya gitu, kita foto di rumah aja, kita fotonya virtual, kita semua serba di rumah. Oke, alhamdulillah. Ternyata Masya Allah, kita harus membaca peluang. Ini benar-benar pelajaran kita banget. Di saat kita membaca peluang, di situ Allah bukakan pintu rezeki buat kita. Kita bikin masker, alhamdulillah. Tapi yang paling alhamdulillah sih, hijab di rumah aja tuh Masya Allah sih. Next. Strategi pemasaran, nih poin yang kedua. Next. Ya, kita melakukan foto campaign di setiap signature produk, dan kita sesuai tema. Sebisa mungkin kita sesuai tema, dari mulai desainnya, terus sampai lokasi fotonya pun kita sesuai tema. Kayak ini nih, saya tema persona, boxnya juga desainnya sama. Terus gathering reseller, saya ada WhatsApp group sama teman-teman reseller, dan saya selalu dengerin mereka, Masya Allah ya, dengan update-update mereka. Iya nih, penjualan gini-gini. Masya Allah banget, teman-teman banyak nanya ini, gitu. Dan itu tuh masukan buat kita, gitu. Dan itu yang harus kita tampung. Kita harus pegang reseller-reseller kita. Terus kita harus memanfaatkan teknologi digital, seperti sosial media, itu penting. Sosial media kita bisa pasang ads, terus untuk kita bisa pasang iklan di berbagai macam apps sekarang, karena orang-orang lebih ke digital, jadi itu yang harus kita manfaatkan. Dan kami juga bekerja sama dengan micro-influencer sampai dengan influencer yang besar, dan kami membangun jaringan di kota-kota besar. Alhamdulillah ya Allah, sekarang El udah ada di Bandung. Bandung adalah kota yang pertama, ada di Padang, Pekanbaru, Banjarmasin, dan nextnya insya Allah akan di Surabaya. Di Jakarta udah ada, kita ada di FX dan ada di Kokas. Next. Strategi bisnis yang berkelanjutan dari kami memaksimalkan potensi penjualan, membangun toko offline di beberapa kota besar. Itu adalah cita-cita kami. Sebelumnya kami punya toko di Malaysia, ada 2, tapi kadarullah sekarang kita semuanya ini offline, kita semua offline. Terus kita memberikan kemudahan akses supaya pembeli itu lebih happy ya untuk mendapatkan L, dan salah satunya kami ada di Tokopedia. Next. Ini tagline kami, Love, Confidence, Beauty. Love, kami membuat brand ini itu dengan cinta. Insya Allah, semoga Allah meluruskan niat kami, karena ini bentuk cinta kami kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kami istiqomah menggunakan hijab sampai di hari akhir nanti insya Allah. Dan confidence, kami ingin seluruh wanita confidence dengan berhijab, beauty, semua wanita itu fitrahnya cantik. Semakin kita tertutup, insya Allah kita semakin cantik di hadapan Allah dan di hadapan makhluk insya Allah. Next. Terima kasih, selesai. Demikian materi dari saya, semoga sahabat GoTo selalu sehat dan sukses selalu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bangkitkan usahamu lewat teknologi digital bersama Gojek, GoTo Finansial, dan Tokopedia. Go far, go together. Silakan Mas Tommy. Assalamualaikum Bel. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Luar biasa loh. Bel, ketika tadi Bella ngomong cerita bagaimana menjalankan dan juga membangun bisnis yang berkelanjutan, kerasa loh Bel, kalau bikin sebuah usaha yang datang dari hati, nyampainya ke hati banget ceritanya. Tadi Bella juga luar biasa bagaimana semua perempuan berhijab nih Mas Tommy, harus nyaman ketika mereka menggunakan hijab. Itulah alasan utama ketika kita milih bahan yang nyaman dan menjalankan bisnis yang berkelanjutan untuk L by LCB. Tepuk tangan dong buat Bella dan juga teman-teman dari L by LCB dan juga L Girls ya yang udah ngefans banget. Kita langsung baca pertanyaan aja ya Bella, karena udah banyak banget nih yang udah nanya sore hari ini. Biar Bella bisa langsung jawab gitu ya. Tapi sedikit random nih Bel, panitia di sini tahu nggak ketika Bella cerita segala macam soal pakai hijab tuh harus pakai dari hati. Semoga benar-benar nyaman dan datang dari Allah semuanya. Masya Allah, istighfar semua. Jadi kayaknya kena nih sama apa yang disampaikan sama Bella. Oke. Sarah, selamat sore Sarah. Kak Bella, ketika bisnis nampak gitu-gitu aja, kemudian udah nggak terlalu menghasilkan, kira-kira apa itu pertanda kita harus putar arah atau mungkin pivot ke bisnis yang lain? Kapan dan bagaimana kita bisa membedakan bahwa bisnis kita itu harus tutup atau kita harus pivot? Atau justru kita harus bertahan sambil mereview lagi bisnis kita untuk tetap bertahan dan lanjut? Cerita, pasti nggak dengerin tadi soal hijab di rumah ya? Coba Bel, ada cerita nggak buat Sarah? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Hai Mbak Sarah. Ini jangan cepat putus asa ya kalau menurut aku. Karena kita ini memang, yang namanya bisnis itu pasti naik turun. Turun naik pasti akan ada di mana kita, bisnis kita turun. Turun itu dalam arti seenggaknya kita nggak minus. Kalau kita masih bisa mengatasi untuk karyawan, kita masih tidak minus, kalau menurut aku jalan terus. Bismillah gitu. Justru ini kesempatan kita untuk kita semakin ikhtiar. Apa sih harus kita lakuin gitu kan? Ini kesempatan yang besar untuk kita di saat emang bisnis kita turun nih. Kita harus mikir, kita harus bikin apa lagi ya? Kita harus tahu nih pasar tuh lagi maunya apa ya gitu. Mereka tuh lagi pengennya seperti apa gitu. Cuman ya walau alam bisawab, sekali lagi saya juga baru di dunia bisnis gitu. Cuman ini saya bicara kayak gini sesuai pengalaman saya aja yang baru sedikit ini gitu. Cuman yang jelas kayak jangan cepat putus asa, karena orang berhasil itu kalau menurut saya bukan orang yang cepat putus asa, dan saya nggak mengatakan itu saya berhasil ya, cuman saya masih lagi berjuang banget untuk ke titik itu gitu. Jadi ya ayo kita sama-sama gitu, walaupun memang bisnis kita lagi anjlok dengan kondisi kita saat ini masih pandemi, jangan cepat kecil hati, jangan cepat langsung putus asa, gitu. Tapi kalau memang lebih banyak ruginya, kita bayar gaji segala macam, kita nggak dapet minus lah, lebih banyak minusnya ya kadarullah, berarti emang Allah kasih kita kesempatan untuk coba bikin produk lain gitu. Oke, terjawab ya Sarah ya, jangan gampang putus asa. Desi Amalia, Assalamualaikum Kak Bella. Kak Bella kan udah cukup dikenal gitu ya, mungkin lebih mudah dalam memasarkan produk-produk L untuk jualannya segala macam. Atau sama kayak kita nih, tetap ada kendala dan juga susah juga jualannya. Nah, yang pengen saya tahu nih, Desi pengen tahu nih dari Bella, kendala apa yang dihadapi sama seorang Laudia Sinta Bella dalam memasarkan produk penjualannya dari L by LCB ini. Thank you Kak. Iya, bismillah. Sebenarnya sebenarnya bukan kendala sih ya. Kita tuh lebih pengen ngelihatnya tuh, kalau kendala tuh pasti bakalan bikin kita kayak semakin pusing gitu ya. Cuman kita lebih ngeliat kayak ini tuh tantangan yang besar. Gimana caranya kita bisa bikin produk yang kita pengen mengikuti pasar yang ada. Kita pengen ikuti pasar yang ada, tapi kita tetap pengen elegan, kita pengen tetap spesial gitu. Kita nggak pengen yang emang pasar nih lagi suka motif apa gitu, kayak motif yang bunga-bunganya besar gitu. Kita nggak langsung ikutin pasar yang bunga-bunganya besar juga gitu. Mungkin kita yang bunga yang lebih dibeda-bedain dikit gitu. Nah, kalau dibilang untuk emang harus lebih emang harus lebih berjuang sih ya, emang harus ada effortnya juga gitu untuk menghadapinya, karena untuk kayak tim, untuk saya dan tim juga kita benar-benar enggak menggantungkan semuanya kayak yang tadi seperti yang Mbak bilang ya, kayak wah Bella udah ini, kayaknya enggak ya, karena menurut saya customer sekarang, masyarakat sekarang, mereka itu jauh lebih pintar sekali, sangat pintar banget. Mereka itu udah nggak bisa tuh yang kayak endorse, yang kayak kita mereka itu ngelihat satu produk yang di endorse dengan siapa gitu, kayak
dengan endorse-nya yang kita orang tuh pasti bisa mikir, enggak nih, ini kayaknya nggak ini deh, ini kayaknya nggak di apa namanya, ini kayaknya nggak digunakan sama si endorsement ini gitu kan. Jadi ya kalau menurut saya emang semuanya balik lagi ke gimana caranya kita membuat produk itu setulus mungkin, dalam arti kita memang produk yang kualitas penting sekali, karena kalau kualitasnya penting tuh pasti insya Allah orang tuh bakalan pakai terus gitu. Kayak saya nih ya, kalau ngeliat Instagram kayak ada orang tuh nggak nge-tag, banyak banget kayak teman-teman tuh yang mereka tuh nggak nge-tag tapi mereka justru beli, mereka tuh yang mereka tuh pakai L tapi mereka nggak nge-tag L gitu, dan itu yang bikin saya senang gitu, kayak oh Masya Allah ini pakai L ya gitu, tapi dia tuh bukan yang kita kirim gitu, justru tuh yang mereka tuh yang pakai gitu. Nah di situ tuh yang saya dan tim mikir kayak alhamdulillah ya, ini tuh kayak Allah kasih kesempatan yang besar sekali untuk kami, dan insya Allah akan kami jaga. Dan yang penting adalah kualitas, gimana caranya kita harus menjaga kualitas setiap produk kita ya. Masya Allah, terima kasih sekali Bella ceritanya, dan sekali lagi selamat karena El sudah ada di Jakarta, Bandung, Banjarmasin, Jambi, Padang, Pekanbaru, dan juga Surabaya ya. Semoga bisa balik lagi ke Malaysia nih. Ya, amin, amin. Malaysia masih ada sih, Malaysia ada, tapi kita online aja karena untuk kontrol yang lain kan butuh lebih effort, lebih susah lah gitu. Jadi ya kita hanya online, dan alhamdulillah. Seneng ya dengerin senyumnya Bella ya. Tepuk tangan dong buat Bella. Thank you banget Bella. Terima kasih untuk waktunya dan sudah menjadi bagian dari Konveksi Maju Digital kali ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Claudia Cynthia Bella. Ini dia founder dan juga owner dari L by LCB. Terima kasih untuk satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.